Pernah nggak sih kalian lagi asyik nongkrong, ngobrol seru, terus tiba-tiba sadar kalau korek kesayangan kalian hilang? Dicari-cari, ternyata udah nangkring di saku temen. Atau jangan-jangan kalian sendiri pelakunya? Nah, fenomena yang sering kita sebut curahan rek atau drama korek hilang, meskipun sering jadi bahan lelucon, ternyata menyimpan misteri psikologis yang lebih dalam. Di mata banyak orang, ini cuma masalah sepele, kan cuma korek. Harganya juga nggak seberapa, tapi tahu nggak? Di beberapa kasus, drama korek hilang ini bisa berujung konflik yang serius, bahkan sampai bikin pertemanan retak. Kenapa sebuah benda kecil bisa punya dampak sebesar ini? Yah, mari kita bongkar bersama-sama. Jadi gini, kalau kalian sering ambil korek teman tanpa sadar, tenang, kalian nggak sendirian. Kebanyakan kasus ini bukan kleptomania. Kleptomania itu gangguan mental langka yang bikin penderitanya nggak bisa nahan diri buat nyuri. Dan setelahnya mereka bakal ngerasa bersalah banget, bahkan sampai benci diri sendiri. Sementara, pelaku curahan rek biasanya baru sadar setelah sampai rumah, dan nggak ada tuh rasa bersalah yang intens kayak gitu. Akar masalahnya lebih ke satu kata, impulsif. Apa itu impulsif? Gampangnya, bertindak tanpa mikir panjang, cuma ngikutin dorongan sesaat. Ini sering terjadi saat kita lagi stres, cemas, atau banyak tekanan emosional. Ambil korek yang nilainya kecil ini bisa ngasih kita kepuasan instan dengan risiko minim. Apalagi kalau teman-teman di tongkrongan juga pada cuek. Lama-lama, tindakan impulsif ini jadi kebiasaan yang sulit banget dihentiin. Dan ini ada kaitannya sama otak kita. Saat kita ngambil sesuatu secara impulsif, otak kita melepas hormon dopamin. Si hormon kebahagiaan, perasaan senang dan lega ini bikin otak kita ketagihan. Jadi, otak kita bakal nginget-inget sensasi itu dan ngedorong kita buat ngulangin perbuatannya lagi, dan lagi. Ibaratnya, ini kayak lingkaran setan yang bikin kita nggak bisa lepas. Fenomena curahan rek ini nggak bisa dipisahin dari lingkungan tongkrongan. Di sana, ada norma-norma nggak tertulis yang berlaku. Salah satunya, ya soal korek hilang ini. Awalnya, mungkin ada satu orang yang iseng atau nggak sengaja ngambil, terus yang lain ngerespons pakai candaan. Nah, jok-jok inilah yang jadi bumerang. Humor di tongkrongan berfungsi sebagai peredam ketegangan. Dengan dibikin lelucon, tindakan ngambil korek itu jadi nggak punya bobot moral lagi. Perbuatan itu jadi sah-sah aja karena udah dinormalisasi oleh kelompok. Pelaku pun nggak ngerasa bersalah dan korban dipaksa untuk ikhlas. Padahal ini cuma nambahin rasa frustrasi terpendam yang sewaktu-waktu bisa meledak jadi pertengkaran. Jadi, humor yang awalnya buat mencairkan suasana justru jadi alat buat ngelanggengin kebiasaan buruk. Di satu sisi, humor bisa jadi senjata buat nyalurin kritik atau mengurangi stres. Tapi di sisi lain, kalau digunakan untuk melegitimasi perilaku yang merugikan, ya jadinya malah toksik. Kita juga harus lihat, korek api itu bukan cuma alat, tapi punya makna simbolis. Ada yang bilang korek api itu simbol ketenangan. Bahkan alat penangkal stres. Buat sebagian orang, korek apinya yang unik juga bisa jadi simbol identitas atau pembeda dari yang lain. Jadi, saat korek itu hilang, yang dirasain bukan cuma kerugian materi, tapi lebih ke perasaan milikku yang direnggut. Makanya, emosi yang keluar itu bukan karena harganya, tapi karena rasa nggak dihargai dan kehilangan kendali atas barang pribadi. Terus, gimana cara ngatasinnya? Gak bisa cuma dari satu pihak. Buat pelaku, tingkatin kesadaran diri. Coba inget-inget, kapan kalian paling sering impulsif? Saat lagi stres? Lagi bete? Kenali pemicunya, biar bisa dicegah. Cari pelarian yang lebih sehat. Kalau lagi stres, mending dengerin musik, olahraga, atau cari kegiatan lain yang bikin kalian rileks. Kalau memang nggak bisa dikontrol, jangan malu buat cerita ke orang terdekat atau profesional. Buat korban dan tongkrongan, ubah norma ikhlas jadi komunikasi terbuka. Kalau korek kalian hilang, coba omongin baik-baik tanpa menghakimi.
Ini ngasih kesempatan buat pelaku buat sadar dan minta maaf. Hindari lelucon curanrek. Kalau ada yang ngambil korek, ingetin langsung, korek lo udah di saku gue nih, balikin ya. Jangan malah ditertawakan. Coba tips-tips praktis. Kasih tanda unik di korek kalian, atau siapin korek cadangan yang murah buat dipakai bareng-bareng. Intinya, fenomena curanrek ini mengajarkan kita bahwa masalah kecil bisa jadi besar kalau nggak ditangani dengan benar. Ini bukan cuma soal korek, tapi tentang saling menghargai, komunikasi, dan menciptakan lingkungan yang sehat. Jadi, mulai sekarang, kalau ada yang nggak sengaja bawa korek, jangan langsung dicap klepto, tapi coba ajak ngobrol baik-baik. Siapa tahu, itu adalah awal dari perubahan kecil yang dampaknya besar. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.